Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis esai IELTS Part 2, yaitu khusus pada esai agree and disagree. Esai agree dan disagree biasanya itu memuat sebuah statement di mana kita harus memilih kita akan setuju atau tidak dengan statement tersebut. Sebagai contoh di sini, ini soalnya, big salary is much more important than job satisfaction. Do you agree or disagree? Jadi kita diharuskan memilih salah satu. Apakah kamu sepakat bahwa big salary atau gaji yang besar itu lebih penting dibandingkan kepuasan dalam pekerjaan atau tidak gitu. Nah, sebelum membuat esainya, kamu harus menentukan posisimu dulu. Apakah kamu agree? Kalau kamu agree berarti kamu sepakat dengan big salary. Kalau agree, eh, maka kamu harus mencantumkan setidaknya dua reason atau dua alasan. Begitu juga kalau kamu disagree terkait dengan statement itu. Kalau disagree berarti kamu merasa kalau job satisfaction itu lebih penting dibandingkan big salary. Jadi jangan bikin satu, usahakan bikin dua, maksimal bikin tiga juga tidak apa-apa. Kemudian perhatikan lagi di soalnya, provide relevant example if necessary. Jadi kasih contoh kalau emang dibutuhkan di dalam essay tersebut. Uh, di sini saya menempatkan diri saya sebagai yang disagree. Saya berpendapat bahwa big salary itu uh, tidak penting. Yang penting adalah job satisfaction-nya. Jadi saya membagi reason saya atau alasan saya ke dalam dua hal, yaitu yang pertama terkait performance dan yang kedua terkait sukses atau kesuksesan. Oke, kita akan membuat esainya. Esai IELTS Part 2, khususnya untuk yang agree dan disagree, itu biasanya terdiri dari 4 paragraf. Yang pertama kita sebut dengan introduction, bagian pembukaan. Kemudian ada body paragraf 1, body paragraf 2, dan conclusion atau penutup. Sekarang kita akan membahas untuk yang introduction-nya. Di paragraf pertama, usahakan kita memparafrasekan statement yang tadi. Statementnya adalah big salary is much more important than job satisfaction. Jadi saya akan memparafrasekan statement ini ke dalam bentuk kalimat saya sendiri. Jadi saya membuat dua kalimat memparafrasekan statement ini. The priority between salary and job satisfaction is a debatable issue. Jadi maksudnya prioritas antara gaji dan kepuasan dalam pekerjaan menjadi isu yang diperdebatkan. Some workers choose a high salary compared to their happiness at work. Di sini saya agak merubah. Di sini kan big salary saya rubah menjadi high salary. Kemudian job satisfaction saya rubah menjadi happiness. Sebenarnya maksudnya sama aja, cuma saya parafrasekan aja di sini. Kenapa saya menggunakan some workers? Karena di sini gak jelas apakah sebagian besar sepakat dengan big salary atau sebagian besar sepakat dengan job satisfaction. Jadi saya pakai kata some itu kayak beberapa. Jadi saya sudah memparafrasekan statement yang ada di soal. Kemudian yang kedua, say whether you agree or disagree with it. Nah, karena tadi saya disagree, maka saya tulis saja I disagree with this statement. Jadi saya tidak sepakat dengan statement ini. Kemudian setelah itu kamu jelaskan, kamu punya berapa alasan. Karena tadi saya udah merumuskan dua alasan, jadi saya tulis I disagree with this statement for two reasons. And I think satisfaction at work is more important than salary. Kemudian untuk memperkuat argumen saya menambahkan and I think satisfaction at work is more important than salary. Jadi saya berpendapat bahwa kepuasan dalam pekerjaan itu lebih penting dibandingkan gaji. Jadi kita udah selesai membuat paragraf pertama terkait introduction. Jadi the priority between salary and job satisfaction is a debatable issue. Some workers choose a high salary compared to their happiness at work. I disagree with this statement for two reasons, and I think satisfaction at work is more important than salary. Jadi ini adalah introduction-nya. Jadi kita membuat
parafrase dari statementnya, kemudian kita memposisikan diri kita agree atau disagree, dan juga reason kita, alasan kita memilih posisi tersebut. Kemudian di paragraf kedua, itu adalah body paragraf yang pertama, kita akan mengexplain first reason kita atau alasan pertama kita. Biasanya di paragraf kedua itu diawali dengan firstly, first of all. Jadi first bla 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 bla. Jadi kita jelaskan reason pertama kita. Contohnya di sini, first of all, in my opinion, job satisfaction will maximize performance at work. Jadi saya berpendapat bahwa um, kepuasan dalam pekerjaan akan memberikan performa yang maksimal. Jadi itu adalah alasan pertama saya terkait performance. Kemudian saya akan mengexplain reason saya. Jadi saya akan memberikan penjelasan terkait alasan saya. Contohnya di sini saya membuat 3 kalimat. Someone who has a high salary but his heart does not like the job, then that person will be depressed. On the other hand, a pleasant job with a small salary will not make people depressed. On the contrary, this work will have an impact on sincerity and excitement, so that the results obtained will be perfect. Jadi saya menjelaskan bahwa seseorang yang punya gaji tinggi tapi dia tidak suka pekerjaannya, maka orang itu akan depresi. Nah, di sini saya pakai kalimat on the other hand untuk menunjukkan perbandingan. Sebaliknya, di samping itu, gitu, pekerjaan yang menyenangkan dengan gaji yang kecil tidak akan membuat orang depresi. In the contrary, sebaliknya, this work, jadi pekerjaan a pleasant job ini, akan memberikan impact kepada keikhlasan dan kebahagiaan. Jadi hasilnya akan sempurna. Jadi saya memberikan perbandingan antara pekerjaan dengan gaji tinggi tapi tidak disukai dengan pekerjaan dengan gaji rendah tapi disukai. Sebagai contoh di sini saya memberikan contoh kasus. Jadi biasanya setelah kita explain the reason, kita akan melakukan support your idea with an example. Jadi satu aja, tapi kalau mau pakai 2 kayaknya terlalu banyak. Kita pakai satu contoh aja. Biasanya di kalimat ini didahului dengan for example, as an illustration. Jadi contohnya di sini, for example, large companies like Google and Facebook provide entertainment venues in the office so that employees are always feeling happy. They certainly have an impact on employee performance. Jadi sebagai contoh, perusahaan besar seperti Google dan Facebook menyediakan entertainment atau tempat hiburan di kantor mereka. Jadi employees atau karyawan selalu merasa gembira. Hal ini tentunya akan memberikan impact terhadap performan dari karyawannya. Jadi saya ambil contoh perusahaan seperti Google dan Facebook, di mana mereka selalu membuat karyawannya mereka itu bahagia di tempat kerja. Setelah kita melakukan state the first reason, kemudian explain the reason, kemudian support your idea with example, kita akan menutup paragraf ini dengan short summary atau ringkasan singkat lah. Jadi kita akan membuat kalimat-kalimat kita sebelumnya dalam sebuah ringkasan. Sebagai contoh seperti ini. That's why successful companies in the world always maintain the mood of their employees to maintain the quality of their work because they know happiness is more important than the amount of salary. Itulah kenapa perusahaan yang sukses di dunia selalu menjaga mood dari karyawannya. Jadi ini juga untuk menjaga kualitas dari pekerjaan mereka, karena mereka tahu bahwa kebahagiaan lebih penting dibandingkan jumlah gaji. Kemudian kita jadikan satu dari yang pertama tadi sampai terakhir, jadilah paragraf kedua yang isinya tadi state of reason, kemudian explain the reason, kemudian kita memberikan example dengan contoh, dan yang terakhir kita memberikan ringkasan singkat terkait paragraf itu. Kemudian kita beralih ke paragraf 3. Ini adalah body paragraf yang kedua. Jadi kita akan mengexplain second reason. Jadi alasan yang kedua kita.
Biasanya di paragraf ketiga untuk menjelaskan second reason kita menggunakan kata kayak next, secondly atau second. Kalau tadi kan ada first, firstly, first of all. Nah, karena tadi kita menggunakan first of all biar nyambung, kita bisa menggunakan next atau secondly. Jangan second. Kalau menggunakan second kita di awal pakai first. Atau kalau di awal pakai firstly, di yang kedua pakai secondly. Jadi saya pilih secondly karena di awal tadi first of all. Jadi di sini secondly, satisfaction at work will have an impact on success. Perlu diketahui alasan kedua saya adalah terkait sukses atau kesuksesan. Jadi saya tinggal bikin aja. Secondly, satisfaction at work will have an impact on success. Jadi kepuasan dalam pekerjaan akan berimbas terhadap kesuksesan. Kemudian sama kayak tadi kita akan mengeksplain reason kita. Di sini saya akan mengeksplain reason terkait kesuksesan. In the other words, satisfaction at work will increase your productivity and push you toward the peak of success. On the other hand, people who are dissatisfied with their work will not experience career development. Jadi dengan kata lain, kepuasan dalam sebuah pekerjaan akan meningkatkan produktivitas dan mempush atau mendorong kamu menuju ke puncak kesuksesan. Sementara itu, orang yang tidak puas dengan pekerjaan mereka tidak akan pernah mengalami perkembangan karir. Sama kayak tadi saya memberikan perbandingan antara orang yang puas dengan pekerjaannya dengan orang yang tidak puas dengan pekerjaannya, di mana orang yang puas itu akan bisa mencapai kesuksesan, sementara orang yang tidak puas tidak mencapai kesuksesan. Kemudian, support your idea with an example sama. Jadi kita berikan example lagi di sini. Kalau tadi yang pertama kita pakai for example, kita di sini pakai as an illustration. Jadi sama aja. Jadi biar variasi aja. Sip and Ian Murray were employees of a company and they decided to quit their jobs. They tried to start a new business by selling teas. Surprisingly, now they have one of the largest retail companies in the world, namely Vineyard Vine. Jadi di sini saya memberikan contoh Sip and Ian Murray. Dia adalah pemilik dari perusahaan retail pakaian terbesar di dunia yang bernama Vineyard Vine. Jadi mereka pertama-tama adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan dan mereka memutuskan untuk berhenti dan mereka memulai bisnis yang mereka sukai dengan menjual dasi. Dan sekarang bisnisnya menjadi salah satu company yang paling besar di dunia. Jadi ini adalah contoh dari untuk mendukung bahwa mengerjakan sesuatu yang hal yang disukai itu akan membawa seseorang menuju kesuksesan. Kemudian saya bikin short summary dari ide tadi. Sama kayak yang sebelumnya. Jadi ya udah kita bikin aja. Thus, having a job that is fun and in accordance with the wishes will have a long-term beneficial effect. Jadi yang saya garis bawahi adalah long-term beneficial effect. Ada manfaat jangka panjang. Jadi seperti tadi, mungkin memang di awal-awal susah tapi di akhir dia akan sukses. Jadi itu adalah summary dari paragraf yang ketiga atau penjelasan dari second reason yang saya pilih. Jadi kita sudah selesai membuat paragraf yang ketiga. Nah yang terakhir kita akan beralih ke paragraf yang keempat, itu adalah conclusion. Conclusion itu kayak semacam penutup gitu. Jadi dia itu isinya one or two sentences that summarize your opinion plus two reason for it. Jadi kita akan membuat satu atau dua kalimat yang merangkum opinimu plus dua alasan kenapa kamu memilih agree atau disagree tadi. Biasanya di sini dimulai dengan kata in brief, to sum up, to conclude, in conclusion. Jadi kita bisa memilih salah satu. Jadi kita akan mensummarize. Contoh di sini, in brief, I believe that job satisfaction plays a more important role in the success of someone than a high salary. Tadi kan udah saya jelaskan kalau saya tidak sepakat sebenarnya dengan high salary itu lebih penting dibandingkan job satisfaction. Jadi saya tulis saja. Bukan nulis ulang sebenarnya, ini sama aja di parafrase lagi. Jadi saya percaya bahwa kepuasan dalam pekerjaan memegang peranan penting. Jadi yang diparafrasekan oleh saya adalah plays a more important role in the success of someone than a high salary. Jadi ini adalah hasil parafrase saya.
Kemudian saya tambahkan lagi untuk memperkuat summary saya. In addition, job satisfaction will lead workers to become worker with high productivity and success in the future. Selain itu, kepuasan dalam pekerjaan akan mendorong pekerja untuk menjadi pekerja dengan produktivitas yang tinggi dan sukses di masa depan. Nah, itu adalah paragrafnya. Kita bikin satu atau dua kalimat yang bisa merangkum semua opinimu yang ada di atas. Ya, jadi kita selesai membuat introduction, paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat yang berisi conclusion. Seperti itu cara membuat paragraf terkait agree and disagree essay pada tes IELTS. Terima kasih.